perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Betul-betul Bapak Presiden minta supaya semua menteri, lebih khusus saya sebagai Menteri Pertanian akan main di budidaya di dalam menghadapi climate change dan perubahan anomali cuaca yang luar biasa baik secara nasional maupun secara global. Program SIMOK ditujukan untuk penguatan agenda intelektualitas mengenai climate change, mengenai perubahan iklim. Dan itu yang harus kita manfaatkan, implementasikan mulai saat ini ke depan, saudara-saudara sekalian, agar kita tetap beradaptasi terhadap climate change ini, agar kita masih tetap bisa menghidup udara di bumi yang kita cintai. Dampak perubahan iklim yang dicirikan dengan meningkatnya suhu udara, naiknya permukaan air laut, La Nina atau El Nino, dan pergeseran musim hujan kemarau merupakan ancaman terhadap pembangunan pertanian. Perubahan iklim ekstrim ini juga mempengaruhi kegiatan budidaya tanaman yang menyebabkan penurunan produktivitas, serangan hama penyakit yang tidak terduga, dan mutu hasil pertanian. Budidaya padi sawah merupakan salah satu penyumbang emisi GRK dari sektor pertanian. Solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penerapan budidaya padi ramah lingkungan melalui teknologi CSA. Teknologi budidaya padi ramah lingkungan meliputi teknik pengairan hemat air, varietas padi unggul rendah emisi, pemupukan berimbang, pupuk organik, jajar legowo, pestisida nabati. Saudara-saudaraku, climate smart agriculture atau pertanian cerdas iklim adalah solusi untuk mengatasi atau untuk mengantisipasi fenomena perubahan iklim ini. Karena climate smart agriculture adalah sistem pertanian yang mencegah atau yang memitigasi terjadinya emisi gas rumah kaca. Di saat yang sama, climate smart agriculture ini menyajikan inovasi teknologi yang beradaptasi terhadap perubahan iklim. Climate smart agriculture ini antara lain penggunaan varietas yang rendah emisi. Ada varietas padi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca relatif rendah dibandingkan dengan yang lain. Misalnya ciherang, dodokan, dan lain sebagainya. Selain itu juga saudara-saudaraku, ada intermittent irrigation. Kadang-kadang digenangi, kadang-kadang dikeringkan. Sistem ini dapat mengurangi emisi gas metan secara signifikan, sehingga mengurangi juga emisi gas rumah kaca secara umum dari sektor pertanian. Selain itu ada pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang adalah pemupukan sesuai dengan permintaan tanaman dan sesuai dengan kondisi kesuburan tanah. Artinya pemupukan berimbang di dalamnya ada efisiensi penggunaan pupuk kimia. Di saat yang sama dikombinasikan juga dengan pupuk organik, dengan kompos, dengan biofertilizer atau pupuk hayati, dengan bakteri penambat N, dengan bakteri pelarut P, dan lain sebagainya. Sehingga efisiensi pemupukan akan semakin meningkat. Penggunaan pestisida nabati pun, atau pestisida yang berasal dari biomas tanaman, ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pestisida atau mengurangi kebutuhan pestisida kimia diganti dengan pestisida nabati. Di saat yang sama pestisida nabati pun betul-betul ramah lingkungan. Karena pestisida nabati
mudah untuk didekomposisi oleh mikroba tanah, menghasilkan partikel-partikel yang lebih kecil yang tidak toksik terhadap makhluk hidup yang lain. Pertanian ramah lingkungan dapat dilakukan dengan pendekatan antara lain pertanian cerdas iklim atau Climate Smart Agriculture yang disingkat CSA. Inovasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan berorientasi pada kualitas produk, hemat air, hemat pupuk, agar produk padi yang dihasilkan higienis, aman dikonsumsi, dan meningkat produktivitasnya, sehingga dapat mendukung ketahanan dan keamanan pangan. Permasalahan yang kami hadapi sebagai penyuluh untuk melaksanakan kegiatan CSA itu memang cukup banyak juga. Yang pertama adalah sosialisasi program CSA. Kita memperkenalkan ke para kelompok tani yang ada di Desa Gamasari apa itu yang namanya CSA. Terus yang kedua, kita mengadakan pelatihan pembuatan organik. Terus yang ketiga, kita melaksanakan pelatihan pembuatan pestisida nabati. Terus kita melaksanakan kegiatan pembuatan tanam sistem jajar logowo. Terus selanjutnya sistem pengairan. Kan biasanya direndam selalu. Nah, setelah kita coba di sana dengan menggunakan AWD. Jadi sistem intermittent lah. Jadi sistem berselang. Ya, di sini saya banyak manfaatnya mengikuti program CSCIMUP ini. Ya, alhamdulillah ini tanahnya kelihatannya udah subur, cacing-cacing udah banyak. Yaitu dari hasil pemberian pupuk-pupuk organik yang dibikin sendiri dari hasil pengarahan-pengarahan para penyuluh-penyuluh di PPP Pegaden. Budidaya padi ramah lingkungan terbukti mampu meningkatkan produksi padi dan menurunkan emisi gas rumah kaca atau GRK, serta cemaran bahan agrokimia. Peran penyuluh terhadap keberhasilan budidaya padi ramah lingkungan dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan petani sebagai antisipasi dampak perubahan iklim. Mari terapkan CSA melalui budidaya padi ramah lingkungan. Produksi naik, lingkungan sehat, petani sejahtera.